Halo anak-anak, selamat pagi. Selamat bertemu lagi dengan Ibu Dian. Kita belajar matematika seperti biasa. Sebelumnya, namo buddhaya, salam sehat anak-anakku semuanya. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat walafiat ya. Mohon maaf Ibu, seperti kemarin tuh sariawan di mulut belum sembuh juga, jadi mungkin nanti kalau kurang jelas tolong kalian pahami ya. Pada pertemuan kali ini Ibu akan melanjutkan pelajaran dari video sebelumnya ya. Pada video sebelumnya Ibu jelaskan tentang faktorial. Nah, kali ini Ibu akan lanjut, yaitu penggunaan faktorial itu sendiri bagaimana. Oke, siap? Ya. Nah, peluang itu salah satunya, itu kita menyelesaikan bentuk peluang itu bisa menggunakan permutasi atau nanti ada yang namanya kombinasi, tuh ya. Nah, permutasi itu apa? Ibu mulai dari permutasi. Permutasi itu kalau kalian lihat kodenya di sini ya, ada N nano P R gitu ya. Kemudian rumusnya menjadi N faktorial per N min R faktorial ya. N itu apa? N itu adalah unsur yang tersedia atau unsur yang disediakan. Sedangkan Romeo atau R-nya itu adalah unsur pengambilannya. Nah, sehingga permutasi sendiri itu definisinya yaitu apa? Yaitu pengambilan dari R unsur Romeo ya, dari N unsur nano ya, dari N unsur yang tersedia, di mana urutan diperhatikan. Di sini urutannya diperhatikan ya. Nah, jadi karena apa? Ada juga yang tidak memperhatikan urutan. Contohnya apa sih Bu? Misalkan ya, pengambilan yang memperhatikan urutannya itu contohnya apa? Contohnya seperti ini. Misalkan dalam satu kelas kalian mau bikin pengurus kelas, misalkan pengurus kelas terdiri dari 3 orang, misalkan ada ketua, ada bendahara, ada sekretaris, misalkan seperti itu. Nah, karena 3 orang ya, sementara satu kelas itu misalkan 40 orang ya, mungkin ada kandidatnya misalkan ada 10 orang nih yang dirasa mampu untuk berorganisasi gitu ya. Nah, dari ke-10 orang ini, ke-10 kandidat ini akan menduduki jabatan sebagai ketuanya, bendaharanya, sekretarisnya, seperti itu ya. Nah, berarti kan ada 10 orang mau diambil 3 gitu kan. Nah, contoh misalkan si A, si B, si C. A sebagai ketua, B sebagai sekretaris, kemudian bendaharanya si C misalkan. Nah, dibalik sekarang, C-nya jadi ketua, bendaharanya A, sekretarisnya misalkan si B. Nah, dari kedua contoh itu tadi, yang tadinya A, B, C, jadi C, B, A, itu tadi mereka sudah formasi pengurus yang berbeda bukan? Kalau tadinya A jadi ketua, akhirnya yang kedua A menjadi bendahara misalkan, dan seterusnya. Itu kan formasi yang berbeda. Artinya apa? Dengan mengubah urutan saja, urutannya diubah, itu menghasilkan formasi yang berbeda. Itulah yang dimaksud dengan permutasi. Jadi urutannya diperhatikan. Sebagai contoh seperti ini ya, Ibu contohkan kayak tadi. Misalkan ada 10 orang siswa sebagai kandidat pengurus kelas, terdiri dari ketua, bendahara, dan sekretaris. Pertanyaannya, berapakah banyaknya pengurus kelas yang dapat dibentuk? Seperti tadi, R unsur, pengambilannya 3, unsur yang disediakan 10, sehingga menjadi 10 P3. Menurut rumusnya menjadi 10 faktorial seperti ini ya. Nah, menjadi 10 faktorial per N min R, 10 dikurangi 3 faktorial, hasilnya menjadi 10 faktorial per 7 faktorial.
Nah, seperti pembelajaran kita kemarin, kalau kalian menjumpai 10 faktorial dibagi dengan 7 faktorial, kalau 10-nya ini kita uraikan jadi 10, 9, 8, 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya. Nah, 7-nya juga begitu, kita uraikan menjadi 7 kali 6 kali 5 dan seterusnya gitu. Kira-kira kan memakan tempat dan memakan waktu juga ya, tidak kurang efisien lah ya. Nah, lebih efisiennya gimana? 10 faktorialnya ini kita uraikan saja menjadi 10 kali 9 kali 8 kali 7 faktorial. Sehingga penyebutnya masih tetap 7 faktorial, kita coret. Nah, seperti ini. Hasilnya menjadi 720. Tinggal kita kalikan 8 kali 10 kali 9 kali 8 dan seterusnya. Seperti itu. Jelas ya? Contoh yang kedua. Nih, biar lebih jelas lagi. Contoh yang kedua, misalkan seperti ini. Disediakan bilangan-bilangan sebagai berikut. Kamu disediakan angka 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ada 5 buah angka ya. Berapakah banyaknya bilangan ribuan yang dapat disusun? Bilangan ribuan itu terdiri dari berapa angka? Dari 4 angka bukan? Nah, sehingga kalau kalian mau membuat bilangan ribuan, maka kalian harus mengambil 4 bilangan dari 5 yang disediakan ini tadi. Nih, makanya 5P4. Hasilnya menjadi 5 faktorial per 5 min 4 faktorial. Karena 5 kurangin 4 itu 1, maka sama aja dengan 5 faktorial per 1 faktorial. Nah, 1 faktorial itu berapa? 1 faktorial itu nilainya 1. Sehingga hasilnya menjadi 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 1 gitu kan. Nah, hasilnya menjadi 120. Tuh. Mudah-mudahan penjelasan tentang permutasi ini jelas ya. Nah, berikutnya, permutasi sendiri itu ada macam-macam. Salah satunya itu ada yang namanya permutasi siklis. Nih. Permutasi siklis itu rumusnya ini. NPR sama dengan N dikurangin R faktorial kali R faktorial. Sama, ini unsur pengambilan, ini unsur yang tersedia. Nah, cirinya apa? Cirinya kalau permutasi siklis itu cirinya ada kata-kata melingkar, ada kata-kata bundar seperti ini. Ini namanya permutasi siklis. Contohnya, nih, Bu kasih contoh ya, misalkan 5 orang akan menduduki meja bundar. Berapakah banyaknya susunan tempat duduk yang dapat dibuat? Misalkan kalian datang nih ke sebuah pesta, ya, mejanya berbentuk bulat. Sudah dikasih tempat kursi, angka 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalian datang berlima, kemudian kalian menduduki kursi-kursi tersebut. Kemudian mungkin kalian akan bergantian tempat duduknya. Tadinya kamu pilih di kursi nomor 1, kemudian kamu pindah misalkan di kursi nomor 5. Nah, yang lain otomatis kan berubah juga kan. Nah, berapakah banyaknya susunan tempat duduk yang dapat dibuat? Itu dapat ditulis, dapat dihitung, yaitu apa? 5P1. Kenapa 1? Kan kamu sendiri pilih tempat duduk sendiri, berarti 1 dong, ya enggak? Berarti 5P1 sama dengan 5 dikurangin 1 kurung faktorial kali 1. Seperti rumusnya ini, ya. Ulang, 5 dikurangin 1 faktorial kali 1. 5 kurang 1, 4, berarti 4 faktorial. Karena kali 1 ya udah nggak usah ditulis aja. Sehingga hasilnya menjadi berapa? 4 kali 3 kali 2 kali 1. Seperti itu ya. Nah, contohnya yang lain seperti apa? Contohnya nanti Ibu berikan feeling shot misalkan kayak gini. Misalkan seperti ini. Kalian datang ke pesta, ya. Kemudian nih ceritanya kalian datang sama pasangan masing-masing, ya. Berarti ada 10 orang. Kalian datang kebetulan terdiri dari 5 cewek dan 5 cowok, misalkan. Kalian disuruh duduk, harus berdampingan cowok dengan cewek gitu. Berarti itu sama aja dengan apa? Permutasi berapa? Sama aja dengan P. Misalkan ada 10 anak, 5 cowok, 5 cewek, berarti jumlahnya 10 kan?
Nah, duduknya karena harus berendengan cowok cewek berarti 2. Nih, karena harus berpasang-pasangan P 10 P2. Hasilnya menjadi berapa? Oh, hasilnya menjadi kurung buka 10 dikurangin 2 kurung faktorial dikali 2. Hasilnya menjadi 8 faktorial dikali 2. Nah, 8 faktorial itu berapa? Ya diuraikan. 8 kali 7 kali 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 masih kali 2 lagi yang ini. Nah, hasilnya baru dihitung. Tuh contohnya ya, itu namanya permutasi siklis. Nah, selain itu ada juga penyelesaian dengan yang namanya filling shot. Nih, filling shot kita pakai filling aja ya. Nah, gini. Contohnya kita menyelesaikan soal pengurus kelas tadi menggunakan filling shot. Caranya bagaimana? Seperti ini. Tadi kalian ada 10 kandidat, mau ambil 3 orang, ya kan? Nah, kalau 3 orang bikin saja seperti ini, kotak isinya 3. Nih ya, bikin kotak isinya 3 buah. Kemudian yang menduduki misalkan ini ketua, ya, misalkan Ibu kasih ini sebagai ketuanya, ini bendahara, ini sekretarisnya misalkan. Nah, yang menduduki posisi jadi ketua misalkan ada 10 anak, 10 kandidat bisa menempati sisi sebagai ketua. Nih, jadi si A, si B, si C dan 10, pokoknya 10 orang ini bisa menduduki di ketua ini. Kemudian di posisi bendahara karena tadinya ada 10 orang, sudah keluar 1 di sini, berarti tinggal berapa? Tinggal 9 bukan? Nah, maka di posisi bendahara hanya 9 orang yang bisa masuk ke sini, kemungkinan bisa menjadi bendahara. Berikutnya untuk sekretaris, yang tadinya 10 orang sudah keluar 1 di ketua, sudah keluar 1 lagi sebagai bendahara, maka tinggal berapa? Tinggal 8 orang yang bisa menduduki sebagai sekretaris. Sehingga kalau dihitung menjadi berapa? 10 kali 9 kali 8 hasilnya 720. Sama tidak hasilnya kalau kalian perhatikan sama kan hasilnya ya. Nah, ini juga dengan menggunakan rumus permutasi biasa hasilnya juga 720, dengan menggunakan filling shot hasilnya juga 270 nih. Nah, berikutnya contoh yang berikutnya, contoh yang kedua tadi ya, misalkan kayak gini nih. Disediakan bilangan-bilangan sebagai berikut. 1, 2, 3, 4, 5 ya. Berapakah banyaknya bilangan ribuan yang dapat disusun? Misalkan kayak gini. Nah, kayak tadi 5 itu adalah bilangan yang disediakan, ribuan itu karena terdiri dari 4 angka, makanya Romeo-nya 4. Nah, kalau di sini karena kita membutuhkan 4, berarti bikin aja kotakan sebanyak 4. Nih, yang pertama angka 1 bisa masuk, angka 2 bisa, 3 bisa, 4 bisa, 5 bisa. Berarti ini ada 5 buah angka yang bisa masuk di sini. Jadi 5 ini bukan angka 5, tapi jumlahnya 5. Ya. Bisa angka 1, 2, 3, 4 atau 5. Nah, seperti halnya tadi di atas, kalau sudah keluar 1 yang menduduki di peringkat kedua, bilangan kedua di sini tinggal berapa? Oh, tinggal 4 angka lagi karena yang 1 sudah keluar. Nah, yang menduduki di posisi ketiga siapa? Karena tadi angka posisi 1, 2 sudah keluar, berarti di sini tinggal 3. Demikian juga posisi yang terakhir. Karena sudah keluar 1 keluar lagi di sini, 1 keluar lagi di sini, akhirnya tinggal 2. Hasilnya tinggal kalikan 5 kali 4 kali 3 kali 2. Oh, hasilnya 120. Sama bukan? Nih, 120 juga kan? Nah, contohnya seperti itu. Sebenarnya banyak ya lagi. Contohnya lagi, misalkan nih, disediakan 5 buah bilangan seperti ini ya. Nih, kalian mau membuat bilangan ribuan ganjil. Nih, bilangan Ibu tulis ya. Bilangan ribuan ganjil. Kalau ganjil itu harus berakhir angka
ganjil. Kita buat lagi kotakan karena ribuan berarti 4 kotak. Nah, gini. Ya, karena ribuan berarti kita bikin 4 kotak ya. Karena ganjil berarti kita bikin angka ganjil. Angka ganjilnya ada berapa? Berakhir ganjil 1, 3, dan 5. Oh, berarti ada 3. Boleh kamu mulai dari depan, boleh mulai dari belakang, nggak ada masalah. Gitu ya. Nih, jadi ada 3 angka. Tadinya ada berapa angka? Oh, 5 angka. Sudah keluar 1 di sini, ya. Entah itu angka 1, entah angka 3, entah angka 5. Jadi 3 itu bukan bilangan 3, tapi ada 3 bilangan, ya. Bisa angka 1, 3, atau 5. Karena tadinya 5, sudah keluar 1, tinggal berapa? Oh, tinggal 4. Sudah keluar 1, tinggal berapa? Tinggal 3. Sudah keluar 1 lagi, tinggal 2. Hasilnya dikalikan. Nah, seperti itu. Hasilnya menjadi berapa? 2 kali 3, 6. Ya kan? 6 kali 12. Berapa hasilnya? 72. Seperti itu. Nah, nih contohnya kayak gini ya. Nah, Ibu ulang. Bu, kenapa dimulai dari belakang kalau ini tadi dari depan? Mau kamu tulis dari depan atau dari belakang? It's okay, gak ada masalah. Kenapa? Karena dalam perkalian itu berlaku sifat komutatif. Kamu mulai dari depan, mulai dari belakang, tidak ada apa-apa, tidak ada masalah. Tuh ya, paham? Ngerti ya? Nah, jadi pembelajaran kali ini sampai di sini dulu ya, penjelasan Ibu tentang permutasi. Jadi kegunaan kita belajar faktorial kemarin, aplikasinya ada di sini. Kita belajar tentang permutasi ya. Nah, permutasi itu apa? Tadi Ibu ulang ya, permutasi itu adalah pengambilan R unsur dari N unsur yang disediakan dengan catatan urutan diperhatikan. Itu permutasi. Nah, permutasi yang lain adalah permutasi siklis. Kayak tadi, cirinya apa? Cirinya kayak gini, anak-anak. Nih, ada kata-kata melingkar, bundar, lingkaran, dan seterusnya. Itu namanya permutasi siklis namanya. Oke? Paham? Ya? Anak-anak, Ibu rasa pertemuan kali ini cukup sampai di sini saja. Silahkan kalian nanti pelajari lagi lebih mendalam, diulang-ulang pelajarannya ya. Kemudian untuk latihannya akan Ibu kirim ke wali kelas untuk disampaikan ke kalian. Jadi sekali lagi Ibu berharap semoga pandemi ini cepat berakhir sehingga kita bisa belajar secara normal lagi, kita bisa belajar biasa lagi, supaya Ibu juga kangen sama kalian, Ibu pengen bercanda sama kalian juga ya kan. Nah, Ibu rasa kalian juga demikian ya. Sekali lagi Ibu akhiri pertemuan kali ini. Selamat beristirahat, jaga kesehatan selalu, makan asupan yang benar. Namo Buddhaya.